Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah GERD, yaitu Gastroesophageal Reflux Disease atau penyakit pedih ulu hati. GERD, penyakit pedih ulu hati, pokok pembicara saya di sini adalah 1. Penyebab GERD. 2. Gejala GERD. 3. Pemeriksaan GERD. 4. Pengobatan GERD. Dan 5. Pencegahan GERD. Kenapa GERD penting untuk dibicarakan? Karena GERD merupakan salah satu penyakit yang paling sering dari gangguan saluran pencernaan. Di Amerika, insiden GERD ada sekitar 18,1 sampai 27%. Dengan kata lain, dari 100 orang ada 27 dengan keluhan GERD, yaitu pedih ulu hatinya. Apa itu GERD? GERD atau penyakit pedih ulu hati adalah penyakit kronis pada sistem pencernaan, yaitu asam lambungnya sering naik kembali ke tenggorokan. Nah, apa penyebab GERD? Penyebab yang paling sering yaitu asam lambungnya reflux ke tenggorokan. 2, karena banyak makan makanan yang pedas, kemudian banyak makan lemak, dan bisa juga disebabkan karena citrus juice. Nah, kelima, bisa karena banyak minum soda cola. Keenam, dapat disebabkan kafein. Ketujuh, banyak makan coklat. Kedelapan, minum alkohol. 9, karena sering merokok. 10, karena obesitas. Dan 11, bisa terjadi pada kehamilan. Apa gejala GERD? Gejala GERD yaitu rasa panas pada ulu hati atau dikenal sebagai heartburn. 2, nyeri ulu hati. Kemudian ketiga, bersendawa asam lambungnya. Keempat, gejalanya adalah bisa timbul erosi tenggorokan oleh asam lambung. Kelima, bisa timbul gejala kesulitan menelan. Lalu ada muntah, perutnya kembung, dan perasaan makanannya tersangkut di tenggorokan. Dan juga GERD ini ada gangguan napas, jadi seperti asma. Dan ada gangguan tidur. Nah, ada 4 tipe GERD. GERD yang ringan atau mild GERD, yaitu refleks asam lambungnya minimal, yaitu ringan. Hanya 1 sampai 2 kali per bulan serangannya. Tipe kedua adalah GERD yang sedang atau dikenal sebagai moderate GERD. Nah, ketiga adalah GERD yang berat atau severe GERD. Itu sekitar 15%. Nah, serangan di sini bisa hampir setiap hari. Keempat, tipenya adalah bisa karena cancer atau precancerous. Nah, apa bahaya GERD? Bahaya GERD yaitu 1, kecekukan. 2, heartburn. Ketiga, bisa seperti serangan jantung. 4, bisa timbul bronchospasme, yaitu spasme dari saluran pernafasan, sehingga tidak bisa napas. Dan yang berat bisa timbul kematian. Kemudian juga bisa menyebabkan perforasi esophagus, yaitu tenggorokannya pecah. Nah, serangan GERD sering keliru dengan serangan jantung heart attack dan sebaliknya. GERD yang seperti serangan jantung ini, dia nyeri dadanya 22 sampai 66%. Artinya dari 100 orang ada 66 orang nyeri dadanya seperti pada serangan jantung. Dan dengan perbandingan 1:4 kematian heart attack. Artinya dari 4 heart attack serangan jantung, 1 karena GERD. Nah, gejala GERD ini bisa berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Dan gejalanya menambah hebat apabila tidurnya terlentang. Nah, bagaimana pemeriksaan GERD dengan endoskopi? Ya, gambar kiri ini memperlihatkan pemeriksaan endoskop. Yaitu caranya
Masukkan endoskop ke dalam lambung melalui mulut, tenggorokan sampai ke lambung. Ya, dibantu dengan TV monitor. Dan hasilnya bisa lihat langsung adanya kelainan pada peradangan lambung atau ada perdarahan dalam lambung dan sebagainya. Nah, bagaimana cara pengobatan GERD? GERD dapat diobati, yaitu dengan cara perubahan gaya hidup yang sehat, diet makanan yang sehat, minum air putih setelah makan, dan obat-obat untuk mengurangi asam lambung. Misalnya contohnya adalah Nexium atau esomeprazole. Ya, kedua, bisa diberikan Prevacid atau Lansoprazole. Ketiga, dengan Omeprazole atau Prilosec atau Zegerid. Dan bila pada keadaan yang berat, bisa dilakukan operasi dengan Nissen fundoplication atau laparoskopik anti-reflux. Nah, gambar kiri memperlihatkan operasi Nissen fundoplication. Gambar atas ini memperlihatkan mah atau lambung yang normal. Ya, gambar kiri bawah ini yang sebelah kiri adalah dilipatkan fundusnya, kemudian yang sebelah kanan adalah dijahit fundusnya. Dan untuk mencegah atau mengobati GERD, tidur posisinya adalah lebih baik ke miring ke kiri. Nah, berapa lama GERD itu bisa sembuh? GERD dapat sembuh yaitu sekitar 1-3 minggu. Nah, makanan apa untuk mencegah GERD? Buah-buahan yang baik untuk mencegah GERD adalah watermelon atau semangka, cantaloupe, honeydew, pisang, dan apel. Nah, makanan yang baik untuk GERD adalah oatmeal atau havermut, ginger, mengurangi inflamasi, madu, lentis, kacang polong, whole grain, dan brown rice. Dan yang perlu dihindari adalah alkohol, kafein, soda, citrus juice, garlic, tomat, coklat, dan gula permen. Summary dan conclusion. Sebagai kesimpulannya, GERD atau penyakit pedih ulu hati adalah penyakit kronis reflux asam lambung ke tenggorokan. Di Amerika insidensinya sekitar 18,1 sampai 27%. GERD yang berat itu sekitar 15%, bisa timbul serangan hampir setiap hari. Nah, serangan GERD sering dikelirukan dengan serangan jantung, heart attack, dan sebaliknya. Gejalanya GERD seperti serangan jantung dengan nyeri dada 22-66%. Artinya dari 100 orang, ada 66 ada nyeri dadanya mirip dengan serangan jantung. Dengan perbandingan 1:4 kematian serangan jantung. Artinya dari 4 kematian serangan jantung, 1 karena GERD. GERD bisa diobati dengan obat untuk mengurangi asam lambung. Dan pada keadaan yang berat, bisa dibantu dengan operasi Nissen fundoplication. Kemudian GERD itu diatur makanan sehatnya untuk mencegah GERD dan minum air putih setelah makan. Dan tidur posisinya miring ke kiri. Nah, sekian. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.